Pemirsa, puluhan ribu warga Madura dari wilayah Jabodetabek memadati kawasan Monas, Jakarta untuk menghadiri acara Maulid Nabi sekaligus silaturahmi yang juga dirangkai dengan ngopi bersama. Selain itu juga disediakan berbagai UMKM khas Madura yang disediakan gratis untuk masyarakat. Tokoh Madura, Haji Hairul Umam, yang akrab disapa Haji Her, menggelar kegiatan silaturahmi dan ngopi bareng warga Madura yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Acara yang berlangsung di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat Minggu malam dihadiri ribuan warga Madura. Warga Madura yang tinggal dan bekerja di Jabodetabek berkumpul untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan silaturahmi dan ngopi bareng. Dalam acara ini turut hadir para habib, tokoh masyarakat Madura, ribuan pedagang keliling atau starling, dan ratusan UMKM khas Madura yang disediakan secara gratis untuk para pengunjung. Ya, saya berharap masyarakat Madura yang ada di Jakarta ini kan cukup banyak ya. Alhamdulillah barusan yang hadir berapa ya? Iya, mungkin 100 ribuan ada ya, ratusan ribu. Alhamdulillah. Saya berharap mereka semua dan kita semua bisa kompak dan Madura hadir untuk bangsa. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan silaturahmi antar warga Madura dan tokoh-tokoh Madura di perantauan dapat terus terjaga dan dilestarikan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kalimantan Timur meraih juara umum dalam seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis atau STQH nasional yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Malam hari ini kita akan mengundang untuk hadir ke atas panggung. Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis resmi ditutup di alun-alun XMTQ Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam STQH nasional ke-28 ini, Kalimantan Timur meraih juara umum dan memboyong Piala Presiden. Sedangkan posisi kedua serta ketiga direbut Jakarta dan Sumatera Selatan. Sementara tuan rumah Provinsi Sulawesi Tenggara menempati urutan ke-9. Event yang digelar di Kota Kendari ini diikuti 1.027 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, tentu kami berharap salah satu cara kami untuk syiar Islam itu melalui STQH seperti ini. Nah, tentu nanti ada kombinasi dengan syiar-syiar yang lain yang kami berharap juga bisa dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat melalui berbagai macam kegiatan yang sudah ditunjukkan selama STQH di Kendari ini. Nah, semoga ini bermanfaat untuk Kota Kendari secara khusus. Dan kebakaran meludeskan sebuah rumah dan gudang inventaris RT di Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga penyebab kebakaran berasal dari pembakaran sampah yang berada tepat di belakang permukiman warga. Coba yang tadi pada... Dengan alat seadanya, sejumlah warga berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Kampung Dharma Bakti, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Coba tolong ini cepetan, ini udah merembet ini. Cepetan. Warga berjibaku menjinakkan api agar tak merambat ke rumah warga lainnya. Api dapat dilokalisir setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Salah satu penghuni rumah terlibat syok dan sesak nafas hingga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang menjalar ke sebuah rumah dan gudang inventaris RT. Kemungkinan dari sampah, bakar sampah. Bakar sampahnya di mana? Di belakang saung. Nah, mungkin udah dimatiin, cuman nggak padam bener. Emang suka ada yang bakar, tapi selalu dimatiin. Mungkin ini masih ada titik yang nyala, terus merembet. Gitu. Api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam musibah kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Diduga akibat korsleting di bagian mesin produksi sebuah pabrik
plastik di Kecamatan Legok, Tangerang terbakar. Akibat insiden tersebut, karyawan dan sejumlah warga di lokasi kejadian panik. Api terus berkobar, membakar isi pabrik plastik di Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Banyaknya biji plastik di dalam bangunan membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan hampir seluruh bangunan. Besarnya kobaran api serta tiupan angin membuat api merambat ke permukiman dan nyaris membakar satu rumah warga. Dugaan sementara, api berasal dari konsleting listrik di bagian mesin. Untuk dugaan sementara itu dari konsleting mesin, ya dari mesin bisa overhead, ada yang kabel yang sudah tua, ya itu bisa saja terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, dan untuk memadamkan api, 7 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tanah longsor yang memutus akses jalan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, Jawa Tengah semakin memprihatinkan. Bahkan kini area longsoran semakin melebar dengan kedalaman mencapai 60 meter. Beginilah kondisi ruas jalan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari pantauan udara terlihat jika longsoran tanah semakin melebar dan telah menjadi jurang dengan kedalaman mencapai 60 meter lebih dari pijakan tanah. Bencana longsor ini sebenarnya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada Februari 2022. Jalan yang dahulunya menjadi urat nadi penghubung antara Ungaran, Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, kini berubah menjadi jurang terbuka sedalam puluhan meter. Akibatnya akses jalan terputus dan sama sekali tidak bisa dilalui baik kendaraan maupun pejalan kaki. Pemkab Semarang masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik agar longsor tidak terus meluas hingga mendekati pemukiman warga. Dari hasil kajiannya SDM provinsi di situ ternyata titik lokasi longsor itu di bawahnya ada mata air yang besar. Nah, cara mengatasinya dan sebagainya yang mampu menurut kami adalah pemerintah pusat. Yang kedua, tanah di situ akan terus bergerak walaupun sekarang sudah tidak seperti awal di tahun awal 2023 itu masih akan terus bergerak dari titik lokasi sekitar 100-150 meter. Nah, ini yang akan kita konsultasikan kepada pemerintah pusat untuk penanganannya. Luas total longsor saat ini mencapai 31,5 hektar dengan ketinggian sekitar 75 meter dan kemiringan 67 derajat. Kondisi tersebut dianggap rawan sehingga terpaksa ditutup untuk umum. Warga yang akan melintas pun sejak 3 tahun lalu harus beralih ke jalur lain. Pemirsa, waspadalah. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada air hujan di Jakarta. Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga hewan. Polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, namun sudah mencapai udara. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada sampel air hujan di Jakarta. Mikroplastik ini terbentuk dari limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Lalu, apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 5 mm yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, mikroplastik juga berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Menurut peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova, mikroplastik berasal dari serat sintetis pakaian, debu, asap kendaraan, ban, dan sisa pembakaran sampah plastik.
Adapun bahaya mikroplastik bagi kesehatan antara lain mengakibatkan iritasi kulit, peradangan, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Cemaran mikroplastik dapat diatasi dengan rutin melakukan pemantauan kualitas udara, mengurangi penggunaan plastik, membiasakan proses daur ulang, dan menerapkan sistem filtrasi pada mesin cuci untuk menahan pelepasan serat sintetis. Tim Liputan iNews melaporkan.